Ya, kita patut apresiasi juga apa yang dilakukan oleh Kejagung untuk kemudian mengekspos kasus Ya, ini secara terang benderang dan juga apa yang disampaikan oleh PT Pertamina pada siang hari tadi yang juga patut kita apresiasi pemirsa, di mana Direktur Utama PT Pertamina Simon Olesius mantri merespon kasus korupsi minyak mentah dan Pertamax oplosan yang terjadi di PT Pertamina Patraniaga. Jadi mewakili Pertamina, Simon ini kemudian memohon maaf dan bahkan juga berjanji akan mengevaluasi secara keseluruhan baik itu mulai proses bisnis perusahaan khususnya hingga kemudian aspek operasionalnya. Jadi dalam konferensi persnya, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantri menegaskan bahwa kasus yang kini menjerat PT Pertamina Patraniaga akan segera dituntaskan. Baik itu soal impor minyak mentah hingga isu Pertamax oplosannya. Menurutnya kasus ini memang benar-benar menjadi pukulan bagi perusahaan. Pertamina juga kemudian mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan pelanggaran hukum terkait dengan impor minyak mentah selama periode 2018 hingga 2023. Pertamina menyampaikan permintaan maaf atas kasus hukum tata kelola minyak mentah dan produk kilat. halo, salam sehat dan salam jumpa lagi teman-teman. Di sini kita mau melihat daripada Direktur Utama Pertamina mengatakan bahwa agar supaya tata kelola masalah yang ada di Pertamina saat ini akan dituntaskan, kata dia. Pada kesempatan ini, Maksudnya dituntaskan itu seperti apa kita juga nggak mengerti. Karena ini pucuk tertinggi daripada Pertamina mengatakan bahwa ini akan dituntaskan. Kenapa dia sekarang harus mengatakan itu? Apa kinerja dia selama ini? Dia seorang kepala dan pucuk tertinggi di Pertamina. Kenapa harus dia sekarang mengatakan itu harus diselesaikan? Apakah ini cuma hanya mengaburkan masalah atau supaya masyarakat tenang dan tidak merasa curiga kepada direksi-direksi tertinggi gitu? Itu maksud dia mungkin kali ya. Maka dia bilang dia akan menyelesaikan. Tapi menyelesaikan yang seperti apa? Itu sekarang pertanyaannya. Karena kasusnya ini kan masih berjalan. Masih berjalan sekarang kasus ini. Jadi seolah-olah apakah dia merasa bersih atau tidak ada terlibat dengan masalah ini? Ini yang perlu kita pertanyakan. Kenapa dia harus ngomong, harus diberikan solusi dan diselesaikan masalah ini? Apa maksud dia seperti itu? Jadi kalau saya berpikir dia ini hanya mengaburkan masalah seolah-olah dia tidak ada kesalahan sama sekali dalam hal ini gitu. Dia tidak akan terlibat. Dia tidak ada sama sekali ikut terlibat dengan masalah korupsi yang begitu besar. Jadi dia mengatakan bahwa semua sistem dan administrasinya akan diperbaiki. Lah, gimana itu? Kok bisa sekarang bisa terjadi seperti itu? Di mana-mana pun, 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, itu elektronik atau e-katalog itu sudah terjadi di salah satu birokrasi, apalagi termasuk birokrasi perusahaan besar, termasuklah seperti Pertamina. Itu sih harusnya sudah duluan melakukan itu. Sekarang mana? Artinya apa? E-katalog itu supaya bisa semua mengetahui. Masyarakat bisa melihat, bisa tembus mengetahui apa yang terjadi. Seperti misalnya pengadaan, tender-tender, masyarakat bisa tahu siapa pemenangnya, berapa nilainya. Jadi sekarang mana? Kok baru sekarang ngomong akan ada perbaikan? Perbaikan apa itu sekarang yang mau diperbaiki? Saya ini cuma hanya berpikir ini hanya menutupi aja ini supaya masyarakat itu bahwa tidak curiga gitu. Tidak curiga dan percaya bahwa seorang direktur Pertamina, pimpinan dan pucuk tertinggi di Pertamina itu tidak tahu menau dengan masalah ini. Artinya apa? Berarti dia
tidak ikut terlibat, tidak ada mencicipi daripada nilai-nilai uang yang begitu dahsyat besarnya, yang ribuan triliun itu. Kira-kira gitu tujuan dia mungkin, supaya masyarakat itu mengaburkan pendapat masyarakat itu ataupun opini masyarakat itu bahwa seorang direktur utama Pertamina tidak tahu menau dengan ini. Saya ini adalah orang bersih, kira-kira begitu. Itu nonsen lah, bullshit lah, itu bullshit. Siapa mau percaya sama kamu? Seperti itu bahasanya. Masa seorang pimpinan nggak ngerti? Seorang pimpinan nggak tahu apa-apa. Berarti buat apa kamu di situ? Turun aja kamu. Ngapain kau di atas kamu? Kalau begitu di ke bawahnya kamu nggak bisa lihat. Buat apa kamu di atas, di bawah nggak bisa kau lihat? Ya sama aja, turun aja kamu, mengundurkan diri aja kamu. Seharusnya kamu udah malu seperti itu. Malu kamu sebenarnya seperti itu. Kalau kamu nggak tahu, tak mengerti apa yang terjadi di bawahanmu, ya buat apa kamu di situ? Coba mikir dulu, otakmu itu pikir dulu. Bahasa apa lagi yang bisa kamu sebutkan supaya kamu itu seolah-olah memang bekerja benar-benar, tetapi masalah ini saya mengerti gitu. Kira-kira apa lagi yang bisa kamu katakan itu kepada masyarakat? Itu sebenarnya udah putus surat malumu kalau menurut saya itu. Kalau bisa kamu itu harus mengundurkan diri. Jangan lagi sok berdiri membela, membuat sesuatu statement seolah-olah kamu itu benar. Nonsen kamu, nonsen. Tidak ada benar sedikit pun. Boro-boro bawahanmu korupsi, kamu enggak. Jadi bagaimana itu bisa sampai hari ini kamu berpura-pura enggak mengetahui mereka gitu. Jadi enggak usah kamu misalnya menutupi bahwa misalnya kami akan merubah, akan memperbaiki, bla 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 bla. Ya kenapa harus sekarang bicara seperti itu? Jadi buat seperti ini, dari dulu kamu di situ itu apa yang kau perbaiki? Berarti nggak ada yang kau perbaiki gitu. Itu sudah terlalu goblok masyarakat. Kalau memang masih berharap Bapak masih ada di situ tuh. Kamu bilang mau memperbaiki. Kalau betul-betul udah 5 tahun atau 10 tahun atau 15 yang tahun Pertamina sudah merubah sikap dengan semua yang ketidakbenarannya, semua pekerja-pekerja yang tidak benar dan tidak memiliki atau tidak mempunyai akuntabilitas, itu seharusnya tak usah ada di sana. Karena di Pertamina itu namanya juga migas kan. Di sana itu memang dolar semua, bejibun di sana dolarnya. Jadi di sana sarangnya itu. Jadi kalau memang betul-betul yang kepercayaannya hanya 20%, 30%, 40% saja paling tinggi di sana, itu nggak usah, lebih baik mundur aja. Hanya seperti itu kepercayaan yang bisa diharapkan dari seorang pemimpin, sudah. Terus terang aja lebih baiklah Bapak mengundurkan diri. Buat apa Bapak buat statement-statement yang nggak bisa diartikan pada saat kejadian sekarang ini di statement itu. Bukan itu masalahnya sekarang lagi, bukan perbaikan itu memang harus diperbaiki. Tapi sekarang diselesaikan dulu masalah kemana perginya aliran dananya ini, yang ribuan triliun ini kemana, itu harus tahu dulu benaran. Jadi kalau memang Bapak itu nanti memang dicurigai sekarang ada menerima aliran itu dan nyata-nyatanya nanti terbukti, ya Bapak nggak berhak lagi untuk memperbaiki. Itu buat apa Bapak memperbaiki, sedangkan Bapak itu memang sudah kinerjanya tidak benar di dalam apa yang mau Bapak perbaiki kalau memang terbukti nanti. Jadi sekarang ini dana yang keluar, yang dikorupsi, yang ribuan triliun ini dulu yang mau perlu diselidiki dan dilihat kemana alirannya ini. Apakah ke A, B, C, D, siapa ini
orang-orangnya dan jajarannya, jajaran direksi, semua si A, si B, si C, apakah dia ikut mencicipi uang ribuan triliun ini? Itu dulu sekarang. Kalau soal memperbaiki itu, harus orang-orang yang betul akuntabel yang bisa memperbaiki itu. Kalau seperti Bapak enggak yakin lagi masyarakat tak yakin lagi Bapak memperbaiki itu. Enggak mungkin Bapak perbaiki itu. Gimana caranya Bapak memperbaiki? Sekarang Bapak harus mempersiapkan diri untuk dimintai pertanggungjawaban, dan Bapak harus siap memberikan pertanggungjawaban itu. Dengan kejadian-kejadian ini harus Bapak bisa menerima tanggung jawab itu apapun yang terjadi, karena kejadian koruptor yang besar seperti ini kan dalam masa Bapak sebagai pimpinan Pertamina tertinggi. Jadi nggak mungkin ke bawahan Bapak pertanggungjawabannya. Harus ke Bapak sendiri, karena Bapak memikul beban ini semua dari atas sampai ke bawah. Kenapa Bapak mau jadi direktur Pertamina kalau cuma hanya main senang-senang aja lepas tangan begitu? Mau dibuat dari direktur seperti itu, mau lepas tangan kalau ada masalah begitu maksud Bapak? Oh ya, nggak boleh. Bapak harus penuh pertanggungjawaban di sini. Jadi Bapak nggak usah lagi buat statement kayak gitu. Masyarakat tidak akan percaya Pak ya. Tidak akan percaya. Pokoknya Bapak tenangkan dulu pikiran Bapak untuk memberikan pertanggungjawaban dengan kasus besar ini. Itu aja pesan masyarakat Pak.